percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia yang akan memimpin dan menyertai di dalam setiap peribadahan kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Biar kita tetap cinta kepada Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kita, Yesus adalah satu-satunya untuk kita menyembah, untuk kita memuliakan Dia. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhir. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bu Erna yang kami berbicara. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi ini kita boleh berkumpul kembali, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah pagi ini. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita menyukakan hati Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Alamana
lagi dengan pujian nyanyi Glory. kasih kemurahan Tuhan, kami undang untuk maju ke depan. Kalau tidak ada, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah baik buat kita semua ya. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Melewati proses apapun, saya tetap yakin dan percaya setiap rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Setiap ujian, setiap pencobaan, Tuhan punya rencana yang indah. Kalau dulu belum mengenal Tuhan, kalau dikasih pencobaan, dikasih masalah, bisanya menangis, bisanya ngomel, ngedumel. Tapi puji Tuhan, semenjak kita kenal Tuhan Yesus, meskipun masalah demi masalah datang menerpa keluarga kami semakin kuat. Kami tetap yakin dan percaya, seberat apapun proses Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan, dalam keluarga saya, Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu setia,
dan Tuhan itu selalu menopang kehidupan saya. Terbukti melewati pergumulan yang begitu berat, jatuh bangun, tapi Tuhan tetap pelihara saya, tetap pelihara keluarga saya. Saya tetap yakin dan percaya, saudara. Bukan saya saja, saudara pun pastinya juga punya iman yang sama. Apapun yang Tuhan berikan untuk kita, pencobaan apapun, Tuhan hanya ingin kita semakin kuat di dalam Dia. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara. Saya merasakan betapa luar biasanya campur tangan Tuhan, luar biasa di dalam kehidupan saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, itu semua Tuhan sediakan bagi keluarga kami. Proses itu luar biasa berat, saudara. Di mana saat-saat kami merasa benar-benar di bawah, yang awalnya kami dibilang hidup enak sudah enak, tapi Tuhan kehendaki kita di bawah jatuh. Saya merasakan betapa susahnya waktu itu saya untuk bangun. Saya ingat kalau masuk ke gereja pertama kali pun saya ingat di sini dengan pergumulan saya yang begitu berat. Tapi di sini saya belajar kuat, belajar bersyukur. Hingga proses demi proses, pencobaan demi pencobaan yang Tuhan berikan untuk keluarga kami. Kami tetap tegar, kami tetap berusaha untuk bangkit. Kami tidak menyerah meskipun begitu banyak tantangan. Tetapi luar biasa Tuhan Yesus menopang kehidupan kami, menyertai setiap langkah kami. Dan saat ini saya bersyukur dan berterima kasih, Tuhan begitu baik dan luar biasa campur tangan. Dia mulai pulihkan kehidupan kami. Dia mulai percaya, saya bersyukur dan berterima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami. Dan saat ini saya hanya ingin mengucap syukur dan bersyukur saja pada Tuhan. Dan saya ingin menguatkan kita semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Seberat apapun pergumulan yang Tuhan berikan, tetap punya iman, percaya dan pengharapan pada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tetapi Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Saya bersyukur Tuhan mulai pulihkan kehidupan kami. Dan Tuhan izinkan kami sedikit demi sedikit belajar lebih baik lagi. Dan saya hanya ingin belajar lebih baik dan lebih baik. Kami terus perlu Tuhan untuk memimpin setiap langkah kami. Dan kami mohon doa dari Bapak Ibu Gembala dan semua jemaat di sini untuk keluarga kami terus. Kalau saat ini nanti rumah kami ada tukang yang akan ngecat rumah kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemudahan, kelancaran dan memberikan cuaca yang cerah untuk kami bisa menyelesaikan pengecoran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya bersyukur ya saudara, 2 bulan belakang meskipun cuaca tidak menentu, kadang hujan tiba-tiba, tapi puji Tuhan di dalam 2 bulan ini Tuhan luar biasa juga menolong keluarga kami hingga prosesnya
pembangunan rumah itu boleh terjadi, dan kalau hari ini nanti akan dicor ya, saya mohon doanya untuk semua bisa berjalan dengan lancar dan selesai pada waktunya. Kami yakin dan percaya, tetap saya berserah pada Tuhan. Setiap rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kami, dan kami tetap percaya apapun keadaan kita, apapun masalah kita, jangan pernah kita minder. Meskipun kita di bawah, meskipun kita di atas, jangan pernah minder kita. Orang boleh berpandangan kita seperti apa, tetapi Tuhan tidak pernah berpandangan negatif tentang kita. Tuhan selalu sayang pada kita semua. Tuhan tidak pernah membiarkan kita semua, tetapi Tuhan selalu ada untuk menopang, untuk memegang tangan kita. Jangan pernah menyerah ya saudara. Seperti saat yang saya alami dulu, saya juga merasakan di mana benar-benar berat keadaan yang kami lewati waktu itu. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, luar biasa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih dalam kehidupan saya pribadi, Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya dengan ucapan syukur kami ini Tuhan, tanda bukti kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus perlu Engkau Tuhan, memimpin setiap langkah kami, membaharui kami, iman kami untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, tetapi terus pegang tangan kami, terus tuntun kami Tuhan untuk kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, terima kasih buat motivasi dari Bekasi ya. Tapi yang terutama di dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang terlebih besar adalah kekuatan iman kita, percaya kita kepada Tuhan untuk semakin hari lebih kuat lagi. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau materi yang lain-lainnya itu bisa menyusul ya, asal kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Satu menyembah. Selalu menyembah.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan kami. Kami datang ke tempat ini untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah naikkan pujian ke hadapan-Mu, kiranya Engkau terima setiap pujian yang keluar dari lidah mulut kami. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami dan kami dapat hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Engkau lipat gandakan Tuhan segala berkat-berkat. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa galapan kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami duduk tenang dan kami siap sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, orang bisa memandang kita rendah. Orang bisa meremehkan saudara. Orang bisa mengecilkan saudara. Nah, firman Tuhan pada kali ini supaya kita tetap ada di jalannya, supaya kita tetap kuat. Firman Tuhan saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55. Matius pasal 13 ayat yang ke-55. Kita akan membaca bersama-sama. Matius pasal yang ke-13 ayat 55. 2, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Kalau di ayat yang sebelumnya ya, di perikop-perikop yang sebelumnya Tuhan Yesus banyak mengajar, menasihati murid-muridnya. Cara Yesus menasihati, mengajar itu seringkali Yesus menyampaikan dengan bentuk perumpamaan-perumpamaan. Dan setelah Yesus mengajar, ayat yang ke-53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Yesus pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, ya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Kemudian orang yang ada di kampung itu, di mana tempat kelahiran Yesus, dia meremehkan. Bukankah Yesus ia anak tukang kayu? Nah, tukang ya. Terus bukankah ibunya bernama Maria? Dia kenal dia itu anak Maria. Ya, Yesus memang lahir dari Maria. Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Kalau kita membaca seterusnya, itu intinya di mana Yesus hadir sebagai manusia, mengajar, menyatakan banyak mujizat-mujizatnya, tapi di tempatnya, di kampungnya ditolak, dihina, diremehkan. Saudara, oleh sebab itu jangan sampai kita mengukur seseorang. Ya, mungkin memang orang mudah menilai, orang
mudah mengukur, meremehkan. Apalagi dalam kondisi COVID ini saudara yang dikasih Tuhan, makanya jangan sakit di tahun-tahun ini. Dan jangan mati di bulan-bulan di tahun-tahun ini. Kalau mati dicurigai, kemarin saya ngomong-ngomong, puji Tuhan, Bu Lina pertama kali datang di tempat ini, saya ngomong nanti datang ke rumah Tuhan, baru nanti jualan pecel. Puji Tuhan, ini kali pertama datang beribadah di tempat ini. Nanti saya doakan terus datang di tempat ini Bu Lina. Kami doakan pecelnya tetap walaupun ditinggal papanya, tetap laris manis. Ya, puji Tuhan. Ini juga bisa terjadi di gereja loh saudara. Orang bisa meremehkan, orang bisa merendahkan. Sekali waktu gerejanya itu di kota saudaraku. Kemudian bagian asyar, bagian yang penerima tamu, salaman. Biasanya kan terima tamu kan nyalami. Kalau bawa mobil, parkirnya bawa mobil, kemudian pakai jas atau mungkin koyok pegawai bank atau apa, salaman meringis-meringis, mari masuk Pak. Nanti kalau yang datang mbok-mbok atau orang-orang yang biasa, silakan duduk. Itu bisa terjadi loh saudara yang dikasih Tuhan. Nyalaman cuma melengos begitu, bisa terjadi. Bahkan bisa juga di satu gereja, sementara itu jemaat biasa datang duduk di tempat yang depan. Saudara kalau duduk di depan saudaraku, gak usah di belakang. Banyak orang itu cari yang di belakang. Ini gereja ini orangnya dari, ya mungkin orangnya miskin, orangnya sederhana, dia langsung datang, dia setia duduk di depan, lalu sama pelayan di situ, bapak jangan di depan, di belakang bapak. Rupanya di depannya itu tempat orang berdasi, tempat yang mobilnya Mercy atau mobilnya yang bagus, orang kaya, jadi taruh di depan situ. Jadi yang biasa taruh belakang. Nah itu bisa terjadi saudara yang dikasih di gereja. Jadi mulai memandang, mulai menilai. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca saat itu, nah saudara yang dikasih Tuhan, terjadi di masa yang lalu, di mana ketika Yesus ada, ya, hadir sebagai manusia, ada orang-orang yang meremehkan, ada orang yang tidak menghargai. Ketika Yesus hadir di dunia, mengambil rupa sebagai manusia, dia diremehkan. Yesus disepelekan dan dipandang rendah, saudara yang dikasih Tuhan. Ironisnya, itu terjadi di kampungnya sendiri. Nah saudara, kalau di dalam Matius pasal 13 atau 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Oh, anak tukang biasa. Bukankah ibunya bernama Maria, dia anaknya Maria. Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengajar di sana, nah saudara yang dikasih Tuhan, dia juga banyak orang yang takjub, orang yang heran. Ada mujizat-mujizat yang dikerjakan. Tetapi ketika ada kekecewaan, ada penolakan, Yesus direndahkan, tidak diterima di kampungnya sendiri, maka di kampung itu tidak ada mujizat. Nah, kalau saudara di dalam pembacaan yang kita baca itu tadi, ya, karena mereka menilai dari apa yang terlihat dari luar, dan belum apa-apa sudah mulai menghakimi seenaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di kemudian? Mereka kecewa, mereka menolak Yesus yang sebagai manusia. Di dalam ayat yang ke-57 bagian B,
mereka menunjukkan sikap tidak percaya. Lalu Alkitab menyatakan apa yang terjadi selanjutnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ayat yang ke-58, Yesus mendapat penolakan. Namun karena mereka sibuk memandang apa yang terlihat di luar, manusia seringkali memandang yang di luar. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, ternyata Yesus juga direndahkan, diremehkan, dihina. Banyak orang yang kecewa. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami kita dikecewakan, kita dirugikan, kita direndahkan, kita rasanya enggak ada harga diri. Orang itu biasanya harga diri saya dihina, saya diolok, saya diejek. Tuhan Yesus terlebih dulu ditolak, tidak diterima. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Nabi Samuel mau melantik raja di Israel juga terjadi kekeliruan. Samuel abdi Allah, hamba Allah, karena saat itu ada raja namanya Raja Saul. Karena Raja Saul tidak taat atas perintah Tuhan, kemudian ditolak menjadi raja, dan kemudian Tuhan akan mengendaki seorang raja yang baru yang nantinya akan dilantik. Pada saat itu saudara yang dikasih Tuhan, akan diadakan upacara peneguhan dan pelantikan seorang raja. Karena Tuhan akan mengendaki satu anak dari keluarga Isai itu akan dilantik menjadi raja di Israel. Waktu itu umat sudah berkumpul, sudah mengadakan perayaan ibadah untuk peneguhan pelantikan. Waktu itu Pak Isai dari keluarga Isai ini punya anak, ada beberapa anaknya, kemudian dianggap, wah ini anakku yang paling besar namanya Eliab, ini yang cocok jadi raja. Ini pandangannya, siapa namanya tadi? Bapaknya? Isai, Bapak Isai. Nah, tetapi ternyata di situ, setelah diadakan di situ, Nabi Allah Samuel berkata, bukan ini. Terus dipanggil lagi Aminadab, anak yang nomor 2, yang besar, yang pintar, yang hebat, yang ada di medan perang. Tapi Nabi Allah Samuel, bukan yang ini yang aku kehendaki. Sampai anaknya yang keberapa di situ, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian Nabi Allah berkata, Samuel, apakah anakmu cuma ini saja? Oh, masih ada satu, anaknya pendek, anaknya. Jadi anaknya ini waktu ada pelantikan raja, dia ada di padang penggembalaan, dia menggembalakan domba. Namanya siapa saudara? Daud. Rasanya diremehkan, gak masuk hitungan, tapi justru itu yang dicari oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6, ya, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, itu lalu pikirnya, kata Isai, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi Eliab, Aminadab, Sama dan seterusnya tidak diterima, tidak masuk kriteria. Kemudian Samuel berpikir demikian, bukan karena ganteng, bukan karena pintar, bukan karena ada wibawanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ayat yang ke-7, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada abdi Allah Samuel,
Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata kita, Tuhan melihat hati. Betul? Manusia seringkali melihat apa yang di depan mata kita. Kelihatannya ini, kelihatannya itu. Tapi Tuhan melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Saudaraku, ada satu video, saudaraku. Nanti bisa ditayangkan kalau sudah. Ya. Bukankah Tuhan telah berfirman? Ya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 27 sampai 28. Atau video dulu sudah menemukan, terserah. Ya, video dulu. Ya, ini videonya lucu, saudaraku. Nanti pakai duplikat biar kelihatan semua. Saya coba lihat-lihat itu deh. YouTube lucu-lucu. Kadang-kadang anak saya itu loh di omah di kamar cekikian, guyang-guyung. Kadang-kadang lucu-lucu di situ. Nah, ini saya juga menemu di YouTube, saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin ceritanya opo iki? Binatang kecil kok ngalahkan binatang yang besar gitu loh. Ceritanya seperti itu. Pitik bisa mengalahkan sapi besar. Kambing bisa mengalahkan sapi yang besar. Kemudian, nah lebih baik kita lihat di sini. Ini ilustrasi saja supaya kita jangan sampai memandang rendah, meremehkan orang. Kalau kita diremehkan, kalau kita direndahkan oleh orang lain, Tuhan pilih, Tuhan angkat kita, justru Tuhan akan merencanakan. Iki lho, sapine gede cilik lho. Ele serotok bisa mencetat saudara ini. Tapi lihat nanti, sapi ini keok saudara yang dikasih Tuhan. Suaranya dibuka di situ, karek buka dok sebenarnya gak dipasang nggak apa wis. Ada marem kalau ada suaranya. Lupa saya nggak tak pasang. Habis ini lari dia kalah dia. Lah, sudah saja. Sapi besar dikalahkan yang kecil. Seringkali yang kecil itu disingkirkan. Alah, enggak ada apa-apanya. Tapi jangan rendah hati. Jangan pernah kecewa. Ya. Korintus 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Gereja Pantai Kosta akan berulang tahun 100 tahun, 1 abad. Mungkin antara Senin besok itu di Bali. Sebenarnya kami rencana mau ke Bali sama pengurus wilayah ya. Kami jadi wilayah itu enak, rapat ke Malang, kemana-mana, luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya mau ke Bali, tapi karena corona ini jadi dibatasi hanya berapa ratus gitu loh. Ya silakan. Extend tadi dibalikan lagi. 1 Korintus 1 ayat 27. Bukankah Tuhan telah berfirman, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Bagi dunia bodoh. Ya. Dipilih, tapi yang bodoh itu dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, yang merasa besar, merasa hebat. Dan apa yang lemah bagi dunia, bagi dunia ini Kristen ini minor, kecil itu. Seperti kami ditindas, kami ini banyak hal yang kami hadapi. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mereka merasa hebat, merasa kuat. Kemarin kita juga merasa kita nggak berdaya kita. Pak Usep tuh tahu cerita, jemaat tahu kita bergumul, stres, saya nggak bisa makan, ada ancaman, ada intimidasi. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan itu hebat. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, gereja khususnya hamba-hamba Tuhan, dulu itu gak banyak orang yang
mau menikahkan anaknya sama anaknya gembala. Soalnya apa? Gembala itu sederhana zaman dulu saudaraku. Yalah, pokoknya kadang-kadang sepatu nih suwek, kemudian aduh orang-orang yang merintis mulai buka pelayanan zaman pionir-pionir itu, gereja itu. Aduh, tapi sekarang saudaraku, pendeta, kalau saudara pergi ke Manado, hamba Tuhan ke Manado itu, rapat bersaingan mobil api-apian. Sama juga kalau ketemu musda ke Jawa Timur, bayo api-apian. Cuma saya waktu itu belum jadi wilayah saudaraku. Kalau jadi wilayah, ceri saya yang dulu itu, 15 tahun kami pakai yang tante sering nyurungi. Tapi itu sudah saya bawa kemana, wanita, ke Malang, kemana-mana, walaupun berkali-kali mogok. Tapi saya enggak pernah merasa kecil hati, enggak merasa rendah diri. Tuhan itu luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini, waduh, hamba-hamba Tuhan itu ternyata diberkati Pak, luar biasa. Apalagi gereja-gereja besar. Pesa kan praktek di kandangan. Pak, ini garapanku Pak. Dia kalau saudara buka YouTube kandangan, GPD Anugerah Kandangan, sekarang backgroundnya itu dia buat sendiri saudaraku. Lampu-lampunya, backgroundnya hitam. Pak Gunawan yang ngomong, Om, kayaknya backgroundnya elek Om. Nanti di sini nanti mau dibuatkan oleh Pesa, dibikin hitam, ada lampu-lampu, lampu ini rodok mahal. Ya usah aku tak ngelumpuk nih duit dhisik, nanti kalau ada kumpul nanti dibuat background yang luar biasa. Ya, kemudian musiknya nanti lama-lama dilengkapi saudaraku. Tapi pelan-pelan saja. Ya, saudara ya. Tuhan juga sudah berkali-kali mengingatkan kita agar berhenti memandang segala sesuatu hanya berdasarkan dengan penampilan yang luar, yang dapat dilihat oleh mata. Itulah manusia melihat, memandang apa yang di depan mata. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan cara kita memandang. Nah, hati-hati loh dengan cara kita memandang. Amsal 16 ayat 25. Hati-hati. Amsal 12 ayat yang ke 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju apa? Maut. Waduh, ada jalan yang disangka. Hati-hati ya dengan pandangan kita. Seringkali fata morgana, seringkali menipu, membinasakan, menuju kepada kecelakaan. Ada banyak ya, termasuk kakak saya berbisnis dengan teman-teman, dengan relasi koyok seperti artis, kelompoknya orang-orang cantik di Malang. Wih, dengan kegiatan-kegiatan di situ, kemudian bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, kelihatannya kemudian sampai apa namanya itu yang sewa mobil itu apa namanya? Rental mobil, itu rental mobil. Wih, kerja sama dengan rental mobilnya 3 digondol orang. Yang mobil Avanza, ya mobil-mobil mahal itu saudaraku. Bisnis perumahan, bisnis ini gak ada hasilnya. Kemudian dihapusi, kulaan beras trek-trekan dihapusi, dan kemudian sekarang minggat akhirnya. Itu kakak saya sendiri. Dulunya itu seperti raja. Waduh, kalau pulang kampung itu sing dinteni ditunggu itu anaknya sing sugih. Kakak saya itu. Lek gurung teko itu gurung rame. Datang bawa mobil, anaknya bawa mobil, terus dia bawa mobil sama suaminya, mobil sini kayak ratu, kayak raja, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi apa yang dipandang orang itu, tapi akhirnya nggak ngerti kalau itu duit utangan, saudaraku. Akhirnya tipu sana, tipu sini, tipu sana. Kemudian sekarang lari, saudaraku, membawa 6 sertifikat, dibawa di Bank Malang itu semua. Saya sama Victor ada kenang-kenang ngelacak sama Google Map ya. Saya dapat informasi di Bank Danamon, di Koperasi Wanita. Di sini saya jalan putar, saudara yang dikasih Tuhan. Berapa Pak pinjamannya? Rata-rata 100 juta kurang lebih. Nilainya tanahnya per biji itu antara 200 juta.
termasuk bagian saya, katut saudaranya, di bagian saya, dintek nih saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu pembela, Tuhan itu penolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan cara kita memandang. Ada seorang ya, ada keluarga juga di dalam Kejadian 11:31 kita baca tentang Lut. Nah, Lut keponakan Abraham, waktu itu diajak bersama-sama menuju ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu Tera membawa Abraham, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sareh, menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urus Kadim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ayat yang ke-10, Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan melihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti kesoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Waktu Lot ikut pamannya, setelah diberkati ternaknya, hasil buminya, kemudian tidak cukup untuk menampung kekayaannya, kemudian bertengkar sendiri dengan pamannya, nyerekel saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian Lot ini memilih, ya, Abraham menyerah, ngalah, pamannya sing diajak, ponakane sing nyerekel. Kemudian kalau kamu ke timur, aku ke barat, kalau mau kamu utara, aku ke selatan. Dan kemudian Lot memilih yaitu lembah Yordan. Katanya itu seperti taman Tuhan, subur saat itu. Tapi ujungnya Sodom dan Gomora dibinasakan. Bahkan hampir Lot ikut binasanya, istrinya yang meninggal, yang menjadi tiang garam. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita meremehkan, jangan kita merendahkan. Tapi kalau kita direndahkan, tapi kalau kita diremehkan, ada Tuhan yang berpihak, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ibu Lina sekarang sendiri, Tio saya sering WA sama Tio saya, Tio, papamu sudah tidak ada, kamu harus ganti papamu. Mungkin ulek pecel atau jualan. Saya nggak tahu Mbak Lina, kalau saya itu WA sama Tio, saya kasih semangat untuk Tio supaya di samping pelayanan, nanti juga ingat pelayanan di sini, nanti kasih jadwal lama nggak pelayanan di sini, ya. Puji Tuhan, kami berharap berdoa Mbak Lina nanti hanya 2 jam saya ngomong ibadah di sini, nanti habis itu jualan lagi ya Mbak Lina ya, biar nanti kuat di dalam Tuhan, belajar setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Apapun yang saudara hadapi, keadaan hari-hari ini banyak orang yang kecewa, banyak orang yang gagal. Tapi yakinlah, Ahok difitnah, dipojokkan oleh lawan-lawannya. Ternyata kalau saudara lihat di YouTube, mereka kembali dipenjarakan dan tertangkap, korupsi dan sebagainya. Tapi Ahok, dia emas. Nanti Pertamina itu jadi hebat, jadi luar biasa, membawa ekonomi luar biasa. Tuhan tak pernah janji, langit selalu kita sembah, tetapi Dia berjanji selalu. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
usaha kita selalu naik terus. Mungkin ada saatnya kita agak turun. Tuhan membentuk, Tuhan memproses karakter saudara. Tapi yakin dan percaya, jangan menyerah, jangan putus asa, berharap, percaya. Mujizatnya masih ada. Mungkin yang sakit, pergumulan, keluarga, pekerjaan, apapun yang kita hadapi, Allah kita hidup, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan kami berputus mengundang musik asa. Sekoco maju ke depan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami mengamenkan pujian ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa saudara. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa memberikan mukjizat dalam kehidupan saudara dan saya. Kami percaya saudara, di saat-saat hari ini mungkin saudara dan saya tidak mampu untuk menjalani kehidupan saudara dan saya, karena ya saudara, kita hidup di tengah-tengah pandemi, banyak rintangan, banyak tantangan, tapi kami yakin dan percaya. Mari kita menyerahkan kehidupan saudara dan saya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa pelihara kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu selalu baru ya Tuhan. Terlebih di dalam kehidupan kami, firman-Mu itu selalu baru. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengajari kami untuk membarui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di saat firman-Mu dibentangkan, kami percaya pribadi lepas pribadi diberkati oleh Tuhan. Dan kami pagi hari ini sangat-sangat percaya oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Semuanya menjadi mungkin ya Tuhan. Tapi kami hari ini Tuhan menyerahkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami ini selalu dan terus dipimpin, disertai oleh Tuhan.
dapat kembali datang kepadamu, memuji, menyembah, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya pagi hari ini hadirat Allah hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami kembalikan Pak Erna. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita memberikan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Suka-sukamu Tuhan. Segala yang buruk, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Puji Tuhan untuk pelayanan altar, WL, singer, musik, semangat melayani, Tuhan memberkati. Pengumuman untuk hari Senin sampai hari Sabtu ada doa di tempat ini, ya, pagi, ya. Kemudian nanti sore ada ibadah remaja pemuda di tempat ini. Puji Tuhan, anak-anak remaja pemuda sudah mulai kumpul, sudah kurang lebih 15. Ya, puji Tuhan. Sampai yang dari Kapasan datang ke sini, diajak saja enggak apa-apa. Kalau pas enggak ke gereja, tapi biar ke gereja Kapasan sana. Kemudian hari Selasa ada doa, Rabu, Jumat ada mesbah doa di tempat ini jam 6 sampai jam 7, 1 jam saja kita berdoa di tempat ini. Kemudian kami sudah share di jemaat, di grup Ebenezer. Ini saya sudah tunjuk untuk pengurus jemaat anak sekolah minggu, ya, untuk pengurus jemaat anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kemudian kawanita, ya, nanti kalau normal ada wanita, ada kegiatan sendiri di sini. Nanti kalau sudah normal, ya, nanti kalau boleh nanti bulan depan kan belum dilantik, ya, kami akan teguhkan di sini yang pelayan-pelayan ini akan bekerja untuk Tuhan. Pengurus jemaat anak sekolah minggu saya serahkan Mbak Maria, ya, jadi turun dari remaja ke sekolah minggu bersama dengan Ibu Nani dan Ibu Yesika. Jadi sekolah minggu
yang mengatasi ini. Yesi double jabatan. Ya. Semangat melayani nanti ya. Kemudian untuk pengurus pemuda remaja Yohanes, Victor dan Jessica. Ya. Puji Tuhan. Pengurus wanita. Lah, ini pengurus wanita ini sopo iki? Ibu Kesi dan Ibu Siti. Ya, nanti pengurus wanita. Dan pengurus kaum pria. Kok Bapak Yusus ini? Pak Usup dan Bapak Gunawan. Tim musik Bapak Yusak yang koordinasi. Jadi hari Minggu perjamuan kudus kami akan teguhkan. Yang Pak Gunawan dan Pak Usup itu juga double sama pelayan perjamuan kudus. Jadi nanti Minggu perjamuan kudus pakai baju putih. Nanti doakan semua di sini. Bekerja kan belum didoakan ya sama pelayan-pelayan itu. Nanti sekali waktu ada briefing, sekali waktu ada pemahaman untuk para pelayan. Ya, puji Tuhan. Jadi ini yang kami sampaikan dan kami doakan untuk Bapak Gunawan. Hari ini ngecor ya. Saya ini ngecor ora sono gereja jadi. Tapi puji Tuhan datang ke gereja dulu. Urusannya sing ngecor. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Lina. Nanti 2 jam saja. Nanti jualan lagi kami doakan. Wis tanggung pelanggannya akan teko nanti. 2 jam ini wong sik siapna, sik golek duit dhisik, nanti jam lainnya nanti akan beli. Loh, tonggoku lho terkenal loh, pecer biru itu. Apa? Biru laut. Ya, itu tonggoku langganannya tenda biru. Oh, kok tenda biru. Tapi saya kadang-kadang gak beli tuh, kadang-kadang moro-moro, oh ini enggak dikasih-kasih loh. Saya izin kadang-kadang saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Acara pemakaman sudah berjalan dengan lancar. Tuhan tolong. Sekarang semangat, diberi kekuatan menjalani. Kapan mulai buka pecel? Hari ini ya? Oh, tadi malam, puji Tuhan. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita berdiri. Kami ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami. Dan terlebih Tuhan, kami mengecap syukur akan firman-Mu, di mana firman-Mu pada pagi ini Tuhan sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami. Apabila kehidupan kami merasa dikucilkan, diremehkan, direndahkan seseorang, mungkin Tuhan tetap ada bersama kami. Dan kami tetap mengalami kesabaran ya Tuhan. Kami tetap bersabar hati. Dan kami tetap mengampuni seseorang yang dimana mereka meremehkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur akan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan hidup kami. Firman-Mu memotivasi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu.
Jadikan firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali pulang membawa berkat firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini ada di dalam hati kami. Dan kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur dan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami menyerahkan kegiatan-kegiatan ibadah di tempat ini hari Sabtu jam 4:30 sore. Anak-anak sekolah minggu setiap hari Sabtu berkumpul, biar anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Kalau nanti jam 6 anak-anak remaja pemuda berhimpun berkumpul di tempat ini, engkau memberkati anak-anak remaja pemuda boleh jadi berkat. Dan untuk kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami nantinya boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kehadiran kami dengan firman-Mu, dengan pujian penyembahan yang kami naikkan. Engkau memberkati, Engkau menguatkan kami. Berkatilah keluarga rumah tangga, berkatilah pekerjaan mata pencariannya, setiap korban persembahan yang sudah persembahkan milik Tuhan. Tuhan berkati yang tani, yang tukang, yang ternak, yang warung, bekerja di toko, di pabrik, jualan, LPG petis, wira swasta, koperasi. Kami serahkan umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Kami rindu akan mengalami peningkatan demi peningkatan karena Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita minta berkat. Pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Gak usah salaman, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa orang tua ingatkan anak-anak remaja pemuda nanti jam 6. Tuhan berkati.